Malam itu, Presiden Prabowo Subianto merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Setelah hari yang panjang di Istana Negara, ia memutuskan untuk menyendiri di Pantai Parangtritis, tempat yang sering ia kunjungi untuk menenangkan pikirannya. Angin laut berembus kencang, membawa aroma garam yang khas, sementara deburan ombak seolah melantunkan nyanyian misterius. Bulan purnama menggantung rendah di langit, menerangi hamparan pasir yang seakan tak berujung. Prabowo duduk di sebuah batu besar di tepi pantai, pandangannya terpaku pada garis cakrawala. Dalam diam, pikirannya dipenuhi dengan berbagai persoalan bangsa. Kemiskinan, korupsi, perpecahan sosial, semuanya menumpuk seperti awan gelap yang mengancam masa depan Indonesia. Ia menunduk dalam doa, memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Namun, malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh di udara, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, dari arah laut, angin berubah menjadi lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Ombak yang tadinya tenang mendadak menjadi gelombang besar, seolah marah. Prabowo berdiri, mencoba memahami apa yang terjadi. Di tengah kegelapan laut, ia melihat sesuatu, sebuah cahaya hijau lembut yang bergerak perlahan mendekat. Cahaya itu seperti tarian nyala api, berpendar di atas permukaan air. Ketika cahaya itu semakin dekat, Prabowo menyadari bahwa bukan hanya cahaya yang datang ke arahnya, melainkan juga sebuah suara. Suara lembut, namun tegas, memanggil namanya. Prabowo. Suara itu menggema di seluruh pantai, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mengedarkan pandangannya, mencari asal suara tersebut, tetapi tidak ada siapapun di sana. Siapa ini? Tanyanya dengan suara serak, berusaha menyembunyikan rasa gugup. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Kau telah dipilih, wahai pemimpin negeri ini. Kata-kata itu seolah menusuk langsung ke hatinya. Prabowo menatap ke laut, dan di sana, di atas gelombang yang berkilauan oleh cahaya bulan, ia melihat bayangan seorang wanita. Sosok itu berdiri anggun, mengenakan kain hijau yang berkibar tertiup angin laut. Rambut hitam panjangnya tergerai, dan wajahnya bersinar dengan aura mistis yang tak tertandingi. Sosok itu tidak bergerak, namun kehadirannya terasa begitu nyata. Aku adalah penjaga Laut Selatan, Nyai Roro Kidul, ujar wanita itu, suaranya mengalir seperti alunan musik. Aku datang untuk menyampaikan pesan. Takdir bangsa ini kini berada di pundakmu. Namun untuk mewujudkannya, kau harus melewati ujian yang akan menguji jiwa dan ragamu. Prabowo hanya bisa terdiam, matanya terpaku pada sosok tersebut, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Nyai Roro Kidul melanjutkan, badai besar akan melanda negeri ini, namun jika kau tetap teguh, kau akan membawa bangsa ini ke masa kejayaan. Jangan ragu, karena kau tidak sendiri. Laut Selatan akan menjadi saksi atas sumpah dan perjuanganmu. Setelah berkata demikian, sosok wanita itu perlahan memudar, menyatu kembali dengan gelombang laut. Hanya suara angin yang tersisa, menggantikan keheningan yang menyelimuti malam itu. Prabowo berdiri terpaku di tempatnya, tubuhnya gemetar. Apakah ini nyata, atau hanya ilusi dari pikirannya yang lelah? Namun di hatinya, ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar kebetulan. Pesan yang disampaikan Nyai Roro Kidul adalah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Dengan langkah berat namun penuh tekad, ia meninggalkan pantai, menyadari bahwa takdir besar kini menantinya di depan. Pagi itu, Presiden Prabowo terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Tidur yang nyenyak seolah memudar seiring terbitnya matahari. Ia teringat jelas akan pertemuannya dengan Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, yang menyampaikan pesan-pesan sakral di malam sebelumnya. Meski tampak seperti mimpi, perasaan yang ditinggalkannya begitu nyata. Di tangan kanannya, ia masih menggenggam keris bercahaya yang diberikan oleh Sang Ratu, terasa berat dan penuh makna. Namun, meski ia mencoba untuk menjalani hari dengan rutinitasnya sebagai pemimpin, perasaan gelisah terus menghinggapi hatinya. Apa yang dimaksud Nyai Roro Kidul dengan kata-katanya? Apa arti dari pesan tersebut bagi masa depan Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema di benaknya sepanjang hari. Malam yang penuh misteri kini membayangi langkahnya, dan ia tahu, ia tidak bisa mengabaikan panggilan itu begitu saja. Di tengah kesibukan menjalankan tugas negara, Prabowo merasa semakin sulit untuk mengabaikan suara batinnya. Ia tahu bahwa takdir telah memilihnya, dan ia harus mempersiapkan diri menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Dalam momen kesendirian malam